Tanya nggak? Saya belum mau nerusin deh. Tunggu dulu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang tadi itu yang aku jelaskan. Yang Ibu jelaskan, silakan. Kalau belum, Ibu teruskan. Silakan yang ada yang ingin bertanya. Ketua kelasnya siapa ya di sini ya? Bayuan, Bu. Bayuan? Iya, Bu. Bukan Baywan. Baywan get one, bukan? Salah ya? Mana Bayuan? Mana Bayuan? Mana ya? Bayuan. Tunggu, aku belum ketemu. Adanya Fendi. Fendi selalu di samping saya tuh. Fendi, Nadia. Terus, tunggu. Mana Bayuan? Belum masuk, Bu. Belum Mungkin masuk ya. terkendala sinyal. Oh iya, aku. Ya. Ica di mana lokasi? Di Medan, Bu. Oh, di Medan. Fendi di mana lokasi, Fendi? Saya, Bu. Iya. Saya di Boyolali, Bu. Oh, Boyolali. Rosalina di mana posisi? Di Jogja, Bu. Jogja. Gali? Di Jakarta Timur, Bu. Oh, Jakarta Timur. Good. Iya, Bu. Esther di mana Esther? Saya di Batam, Bu. Oh, Batam. Iya, Bu. Jonas Nixon di mana? Saya di kisaran, Bu, Sumatera Utara. Imam Ahmad di mana Imam Ahmad? Imam Ahmad nggak dengar Ibu ya? Bentar, Bu. Kamu di mana posisi? Kenapa, Bu? Kamu di mana posisinya? Di Medan, Bu. Oh, Medan. Oke. Rifani. Almira di mana Almira? Saya di Tasikmalaya, Bu. Oh, Tasikmalaya. Aduh, Tasikmalaya apa ya bahasanya ya? Kumaha? Enggak, bukan bahasa Sunda ya? Bahasa Tasik ada sendiri ya? Bahasa Sunda, Bu. Saya Oh, Sunda. halusnya juga. Kumaha damang gitu ya? Bahasanya ya Sunda ya. Kumaha damang gitu ya ceritanya ya? Iya, Bu. Rebecca pasti jago nyanyi nih Rebecca nih. Seperti penyanyi-penyanyi itu, ya nggak sih? Ya nggak? Enggak, Bu. Biasa aja, Bu. Oh, biasa aja. Oke, jadi nggak ada yang bertanya nih. Sementara dari slide yang saya sampaikan belum ada yang bertanya. Belum ya, masih bisa dipahami lah istilahnya ya, seperti itu ya. Oke, Ibu tuh minta supaya kelas ini kompak ya. Jadi kalian sama-sama saling mensupport satu sama lain ya. Kalau bisa saling membantu, tapi tidak dalam soal ujian ya. Tadi maksudnya Ibu kalau ada teman yang belum jelas, belum sinyalnya kurang karena di sini rentang dengan sinyal nih. Ibu sendiri juga mengalami soalnya jadi misal dia tidak menerima sinyal atau apa, materi belum terima, apa segala macam, tolong dibantu. Ya, jadi jangan sampai Anda masing-masing sendiri-sendiri muntang-muntang kita berjauhan terus tidak kompak, jangan. Jadi tetap saling silaturahmi dan saling mendukung satu sama lain sama teman karena Anda adalah di sini satu bagian yang menjunjung nama baik PK Instan. Jadi satu bagus, semua harus bagus, ya kan? Jangan sendirian dong bagusnya, ya kan? Seperti itu. Oke, dapat dipahami ya? Kita teruskan ya. Tadi Ica kita sampai di mana? Budgeting tadi deh Ica deh. Di slide itu deh. Iya. Ya, ini maksud Ibu kenapa Ibu lebih konsen ke sini karena biar paham ya bahwa inilah peran yang penting di dalam akuntansi biaya. Makanya Ibu stressingnya ke sini, bagaimana menentukan harga, bagaimana kita membuat budget, ya, bagaimana untuk penentuan profit, keuntungan. Nah, disinilah peranan penting daripada akuntansi biaya. Ya. Juga bagaimana untuk memilih satu alternatif
seandainya suatu perusahaan tadi yang Ibu sampaikan tidak bisa melakukan dalam posisi seperti ini, maka dia harus merubah secepat mungkin agar perusahaan tetap berjalan. Nah, dan ini cost accounting and manufacture technology ini sangat penting ya, di mana setiap pabrikan teknologi di dalam suatu pabrik itu menentukan daripada penentuan dari cost accounting, akuntansi biayanya. Semakin manfaat daripada teknologi di dalam suatu pabrik, maka akan meminimais sekali biaya-biaya di dalam akuntansi. Seperti itu ya. Berikutnya. Nah, bagaimana tujuan mempelajari di dalam chapter 2 yaitu mendefinisikan istilah cost object dan berbagai contoh yang relevan. Ya, di sini menjelaskan juga direct cost dan indirect cost. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya, seperti biaya langsung ya dan tidak langsung itu kan nanti akan kita pelajari di dalam baterai Ibu habis, tunggu. Ya, loh kok mati? Ya. Nah, menjelaskan pertimbangan membentuk dari pertimbangan membentuk cost information system ya, di mana sistem informasi biaya-biaya dalam sistem informasi yaitu menjadi suatu pertimbangan di dalam pembuatan biaya ya akuntansi. Menjelaskan mengapa perhatian yang lebih banyak ditujukan pada ukuran kinerja atau non keuangan. Nah, ini menjelaskan bagaimana cost yang diklasifikasikan, mengklasifikasikan bentuk-bentuk biaya di dalam cost accounting. Ya, berikutnya. Ya. Oh, ini biaya dan ini ya, cost dan expenses. Biaya expenses yaitu biaya yang sudah lalu, jadi biaya yang sudah terjadi. Sedangkan cost yaitu biaya atau pengeluaran yang akan dilakukan. Jadi di sini jadi bedanya dengan biaya dan cost yaitu biaya dan pengeluaran. Kalau biaya, kalau expenses adalah pengeluaran. Jadi pengeluaran itu yang sudah terjadi di waktu yang lalu ya, sedangkan cost adalah biaya yang akan kita rencanakan ya kan. Jadi gitu seperti itu ya. Jadi perbedaannya adalah sudah expired. Jadi sudah expired, biaya yang sudah expired, sudah lalu ya. Seperti Anda contohnya apa nih coba? Ada yang tahu nggak contohnya expenses? Silahkan. Siapa yang mau ini Ibu sekalian mengenalnya? Coba. Siapa yang ingin bicara dengan golongan expenses? Silakan. Rebecca, Imam, Ranita, silakan. Siapa saja boleh. Almira Dina, Fendi, Nadia. Oh, banyak di sini. Jadi kalau expenses yaitu pengeluaran yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi ya. Sedangkan biaya itu yaitu yang akan kita rencanakan untuk pembiayaan ya. Seperti apa itu? Expenditure. Ada yang ingin siapa ingin menyampaikan? Silakan. Gak apa-apa Ibu tunggu. Kita santai dan kita ini ya apa namanya tanya jawab, silakan. Izin, Bu. Ya, silakan. Contohnya kayak beban iklan kan itu udah terjadi dulu, jadi udah yang lalu gitu, Bu. Lalu contoh yang lain?
Beban gaji, Bu. Iya. Oke. Siapa ini? Kamila. Siapa tadi? Soalnya Kamila benar ya? Carmila ya? Carmila. Ada yang lain ingin Kalau memberikan depreciation expense termasuk nggak, Bu? biaya penyusutan? Iya. Ya, ya bisa. Bisa juga itu termasuk. Siapa tadi ini yang ngomong? Almira? Bukan? Hernita, Bu, nomor 7. Hernita ya. Kamila nomor 11. Hernita. Siapa yang lain? Silakan. Biaya Iya, sewa, Bu. sewa mungkin, Bu. Biaya sewa itu termasuk dalam apa? Kos jadi ya? Iya. Iya. Siapa ini? Fendi. Siapa? Oh, Muhammad Wahyu, Bu. Muhammad siapa ya? Muhammad Wahyu, Bu. Oh, Muhammad Wahyu. Ada lagi? Utility expense, Bu. Utility expense. Siapa ini yang bicara? Iya, Bu. Tia. Oh ya, Tia. Utility expense. Oke, bisa. Ada lagi? Interest expense, Bu. Interest expense. Boleh. Siapa ini? Aku tuh nggak bisa ngeliat semua, Nak. Jadi mesti bicara orangnya. Siapa tadi yang ngomong interest expense? Iya, Bu. Siapa, Nak? Namamu? Jonis, Bu. Jonis. Oke. Lumayan, dapat 5. Ada yang sudah mau bicara? Kita teruskan kembali ya. Tia lagi Ica. Ini objek-objek biaya, jenis kegiatan atau item biaya-biaya yang diakumulasikan, yaitu contohnya produk barang ya. Tuh, biaya-biaya ya. Jadi contohnya produk barang, terus kelompok barang, ini di dalam suatu proses ya, kelompok barang, terus pesanan pelanggan ini dimasukkan di dalam. Terus kontrak, lini produk, ini proses, departemen, divisi, project, dan tujuan strategi. Ya, oke. Berikutnya, sistem informasi akuntansi biaya, bagian akun, elektronik data processing, ini perubahan metode dan ukuran kinerja non-keuangan. Nah, ini adalah informasi yang dimasukkan dalam akuntansi biaya. Jadi bagian akun ini jadi membuat satu akun-akun yang berhubungan dengan akuntansi biaya dengan menggunakan elektronik dengan data processing. Nah, di sini mengenai adanya satu perubahan metode, maka ini terjadinya perubahan di dalam perhitungan akuntansi biayanya juga. Nah, ini ukuran kinerja non keuangan itu juga termasuk di dalam sistem informasi dalam akuntansi biaya. Oke, berikutnya. Kita nggak banyak sih slide-nya hari ini ya. Ini klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengetahui pengelompokan data biaya. Cara yang lazim untuk menggunakan biaya adalah dengan mengaitkan pada produk ya. Ini biasanya ya produk, volume produk, departemen produksi, proses produksi, ya. Ini subdivisi-divisi semuanya itu juga ya. Periode akuntansi dan keputusan atau tindakan dan evaluasi. Nah, di sini kalau misalkan dalam pengelompokan biaya, kalau seandainya misalkan biaya sewa, nah itu di dalam jasa. Jadi kalau sewa itu kan ya. Nah, itu termasuk, katakan inilah, mungkin biaya, tadi biaya iklan ya. Biaya iklan itu kan jasa periklanan. Nah, itu termasuk di dalam apa? Di dalam suatu produk. Volume produksinya termasuk dalam apa? Dalam biaya iklan itu. Misalkan ya, biaya iklan. Misalkan di dalam periklanan itu, di dalam periklanan termasuk terdiri dari kategori apa saja. Misalkan, di situ ada desain, ya, pembuatan desain, terus pengelolaan suatu gambar, ya kan,
pengolahan satu gambar itu biayanya sendiri-sendiri. Jadi misalnya desain sendiri, pengelolaan gambar digital sendiri. Nah, terus itu berbeda-beda ya. Jadi misalkan di dalam satu periklan advertising, misalkan di dalam satu pembuatan satu iklan, maka kategori yang termasuk di dalamnya adalah talent atau orang yang akan dijadikan objek menjadi iklan. Terus barang itu sendiri. Nah, itu semuanya mengandung biaya-biaya semua tuh, ya. Dan juga misalkan siapa sih ininya, agennya siapa yang akan dipilih untuk menjadi iklan, ya kan? Misalkan misalkan kita memilih satu agensi, katakan agensi A. Nah, dia mengkategorikan banyak. Termasuk di dalamnya adalah misalnya biaya untuk pembuatan iklan 100 juta. Itu ada di dalamnya adalah termasuk talentnya. Kalau dia iklan dalam bentuk ini ya, animasi. Kalau animasi tidak, dia pembuatan desain animatornya. Tapi kalau masuk di dalam ada orangnya, misalnya artisnya, maka situ talentnya siapa. Itu juga ada kategorinya. Apakah termasuk artis yang kategori apa, A, B, C, dan D gitu kan ya. Nah, itu juga termasuk di dalam desain daripada iklan yang akan dijadikan seperti apa. Ya. Nah, terus juga manpower-nya dan sebagainya ya, itu dari syutingnya apa segala macam itu sudah dimasukkan. Jadi beberapa macam kategori yang dibedakan di dalam periklanan. Kebetulan Ibu kan megang iklannya, jadi itulah kategori-kategori. Tidak mereka memecah suatu atau biaya-biaya yang diajukan kepada perusahaan. Misalkan kita menunjuk tadi ya perusahaan A, misalkan itu dia membuatkan satu kategori tertentu gitu. Nah, seperti itu dimasuk di dalam satu. Kalau iklan, kalau jasa ya volume produksi itu dimasuk situ ya. Nah, di sini departemen produksi itu yang mengelola itu adalah salah satu pengelompokan misalkan ya. Jadi ini proses produksinya seperti apa ya, cost centernya. Jadi biaya apa pusatnya seperti apa kan, dan subsidi yang terjadi. Nah, periode yang akan dihitung di dalam akuntansi termasuk di dalamnya adalah periode berapa. Misalnya kita dalam waktu 6 bulanan, semesteran 6 bulanan atau sesuai dengan hanya dalam 1 tahun, bisa saja. Tapi biasanya di dalam perusahaan itu selalu dibuat beberapa periode tertentu. Jadi perusahaan yang sudah maju ya tidak pernah membuat kurun waktu 1 tahun. Misalkan laporan keuangan atau pembuatan biaya-biaya itu disajikan dalam 1 tahun, biasanya enggak. Dia biasa dalam waktu 6 bulanan ya. 6 bulanan diajukan inilah tapi itu internal ya. Di dalam internal 6 bulanan lalu dia akan membuat satu analisa. Di dalam 6 bulan itu pembiayaan sudah keluar dan apa yang dilakukan oleh perusahaan selama 6 bulan ini apakah make sense atau tidak untuk dilakukan model atau sistem yang berjalan gitu. Kalau saya dirasa itu belum maksimal, maka ada satu hal yang harus mereka lakukan ya. Nah, itulah kenapa periode akuntansi itu sangat dibutuhkan di dalam setiap perusahaan ya. Kalau tahunan udah pasti kan membuat laporan tahunan ya, tapi kalau perusahaan yang maju biasanya dalam 6 bulan tuh mereka buat gitu loh buatnya. Ada juga rapat-rapat kecil gitu ya, rapat-rapat yang bisa membuka semua laporan ini sehingga menjadi suatu keputusan yang sangat dibutuhkan oleh stakeholder gitulah, pemilik perusahaan. Seperti itu ya. Nah, di sini periode akuntansi akan membuat suatu menjadikan suatu keputusan, tindakan, dan evaluasi. Nah, ini nomor 5 ini ya. Jadi itu sangat penting sekali. Kalau seandainya dia sudah dalam kurun waktu yang tertentu, kira-kira, nah ini seperti ini, sekarang COVID begini, dia langsung membuat laporan keuangan secepat mungkin. Oh, ini nggak bisa nih,
kayaknya kita penjualan kita sudah mulai menurun. Seperti gini-gini, langsung diambil suatu keputusan bahwa tindakan kita harus merubah sistem penjualan. Seperti itu, penjualan secara online, terus advertising dilakukan juga dengan online, ya kan, melalui media-media, boleh itu media-media tertentu ya, tapi sekarang paling efektif sekarang media online ya, yang banyak sekali bermunculan iklan sudah mulai banyak. Di sini siapa yang jadi YouTuber? Tia, YouTuber bukan? Nadia mungkin YouTuber? Bukan. Siapa yang YouTuber di sini yang pengikutnya sudah banyak? Jangan-jangan Fendi nih. Fendi jangan-jangan YouTuber nih. Iya Bu, benar Bu itu Bu. Iya, Hernita YouTuber bukan? Bukan Bu, manusia iya. biasa. Manusia biasa. Saya manusia biasa. Mungkin Rafif YouTuber bukan? Coba kalau Bukan, YouTuber pengalamannya seperti apa sih gitu setelah melihat subscription-nya banyak banget, pengikutnya banyak sekali gitu kan. Nah, itu Anda bisa mendapatkan uang kan. Nah, sekarang udah model-model coba nih ada Ibu nih ini kita mengenal dulu ya, mengenal perusahaan, mengenal diri Anda, bagaimana maju gitu ya. Jadi kita jangan seriously untuk hanya sekedar akuntansi biaya, tapi kita bisa mengetahui pelajaran-pelajaran lainnya, atau sekarang di dunia ini sudah mulai ada perubahan-perubahan sistem ya kan. Nah, seperti ya kalau seandainya kita lihat YouTuber, kalau kita lihat deh, misalkan siapa saja lah kita lihat, siapa sih sekarang yang paling ini YouTubernya? Aduh, siapa ya? Aduh, siapa itu? Ya pokoknya ada deh, siapa? Baim Wong misalkan, Baim. Ya Halilintar itu ya. Nah itu Ibu tuh nggak begat hafal namanya. Nah itu coba kalau Anda ngelihat dia, terus langsung iklannya kan ada gitu ya, terus dia punya endorse gitu ya, endorse segala macam, lagi minum susu endorse juga, apalah segala macam lah gitu ya. Nah itu adalah satu pendapatan yang tidak disangka-sangka oleh seseorang. Bisa jadi loh, kemarin siapa tuh yang nggak tahu lah, tiba-tiba banyak itunya ya, seperti ini aja deh, Mpok Alpa deh yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia jadi artis dan sebagainya lah gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu loh, tidak diprediksi oleh manusia, tapi itulah yang terjadi saat ini. Jadi yang jual cupang, Iwan jual cupang. Ibu tuh bingung, anak Ibu tuh ini deh, ada deh orang cuman beli cupang aja di ke YouTube langsung jadi ini. Saya bilang sama anak saya, kalian ya, anak saya kan kuliah di UNS ya, kuliah juga sama kalian semester tapi semesternya di semester 5 sih. Itu juga sama, sibuk kuliah kayak begini juga. Mama ada deh jual cupang, Iwan jual cupang, supaya oh iya gitu ya, itulah. Jadi kan kita nggak tahu sebenarnya di mana sih letak tiba-tiba kita tadi ya yang namanya ini determining profit tuh tadi. Determining profit itu salah satu adalah penentuan keuntungan. Anda tidak pernah mengetahui penentuan keuntungan Anda itu di mana. Tiba-tiba si Iwan jual cupang itu tahu-tahu pengikutnya banyak dan YouTube memberikan dia ini kan uang lah, bagaimana lah hasil daripada jumlahnya itu melebihi dari itu loh. Siapa itu? Malah melebihi Hatta Halilintar kalau nggak salah dia bilang gitu kan. Padahal dia cuma sekali ngomong Iwan jual cupang doang. Aduh, nah itulah. Kebetulan anak saya kan di UNS kuliah DKV, desain komunikasi visual. Jadi dia banyak belajar dari hal-hal yang seperti itu ya, media-media gitu. Lalu kebetulan saya juga pernah di media itu komersial ya, salah satu di Antv saya cukup lama, 12 tahun di sana. Jadi saya tahu banget bagaimana produk-produk bisa berjalan, itu bisa laku di pasaran karena apa? Apa peran daripada
media TV itu di dalam hasil produksinya, ya, di dalam memasarkan satu produksi. Jadi nggak apa-apa Ibu membuka kalian bahwa semua biaya itu walaupun biaya tapi mendapatkan hasil yang maksimal itu nggak masalah sebenarnya, ya kan? Kalau yang Iwan jual cupang itu biaya seminim mungkin tapi maksimal kan profitnya kan, hasilnya semaksimal mungkin. Nah sebenarnya contoh dari Iwan jual cupang itu bagus tuh, minim biaya tapi tapi hasilnya maksimal. Ini cuma contoh-contoh yang ini ya, insidensial yang Anda bisa ambil bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara positif itu akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Seperti itu ya. Nah, jadi benar tadi yang masuk dalam produk-produk itu, yang masuk kembali lagi ya kita ke pengelompokan biaya. Jadi segala sesuatu karena kalian bicara untuk kuliah pembiayaan sehingga segala biaya bentuk biaya itu akan diperhitungkan ya, termasuk di dalamnya adalah produksi, volume produksi, departemen produksi ya, proses yang tadi kita sudah sampaikan, juga periode akuntansi dan keputusan tindakan, lalu mengevaluasi gunanya untuk apa? Menjadikan satu hal yang baru supaya kita tidak lagi membuat hal-hal yang di luar ekspektasi kita yang sebelumnya, seperti itu. Oke, berikutnya Ica. Ini Ibu mati sini. Nah ini biaya yang dikaitkan dengan produksi. Jam berapa ya? Masih jam 9. Biaya yang dikaitkan dengan produksi yaitu manufacture cost, yaitu direct material, direct labor, factory overhead, indirect material, dan indirect labor. Nah di sini manufacturing cost ya, ini direct labor, direct material yaitu biaya-biaya material yang langsung, direct labor yaitu yang biaya karyawan ya, biaya pekerja di sini. Terus factory biaya pabrik, overhead pabrik ya, indirect material ya, tidak langsung, indirect material ya biaya tidak langsung ya, dan biaya karyawan yang tidak langsung. Sini commercial expenses yaitu biaya-biaya komersial ya, marketing expenses, terus administrasi expenses. Kalau marketing expenses di sini biaya-biaya yang dikeluarkan berakibat berinikan dengan marketing, bertujuannya dengan pemasaran. Apa saja misalkan di pemasaran? Ada yang ingin bisa menyampaikan? Marketing expenses apa saja coba? Silakan siapa? Biar Ibu tahu namanya. Ada yang ingin menyampaikan apa saja sih biaya-biaya komersial ini yang masuk dalam marketing expenses? Gaji tenaga penjualan, Bu. Ya, oke. Siapa ini? Nadia, Bu. Nadia, tenaga penjualan, oke. Lalu, apa lagi Nadia? Ada lagi? Biaya Siapa? iklan masuk nggak, Bu? Biaya Oh, iklan. Ya, masuk. Ya, biaya iklan. Hernita ya? Iya, Bu. Iya. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Biaya pengiriman. Ya, boleh. Siapa ini? Rosalina. Rosalina sama Rosalia lain ya. Rosalia tuh yang cantik banget itu, yang film itu ya. Rosalia gitu ya. Lalu ada lagi? Siapa yang ingin menyampaikan? Pajak properti, Bu. Apa? Pajak properti. Pajak properti. Enggak masuk deh. Kalau beban representasi masuk nggak, Bu? Kalau bonus marketing ya. Kalau beban representasi ya bolehlah itu. Ini siapa ini? Hernita tadi? Nanda, Bu.
Oh, Henda. Henda, mana Henda? Dwi Nanda, Bu. Henda ya? Dwi, Bu. Oh, Dwi. Iya, Bu. Dwi Nanda. Oke. Ada lagi yang lain? Hadiah untuk customer masuk nggak, Bu? Biaya bahan baku bukan, Bu. Boleh. Biaya untuk customer siapa ini? Almira. Almira. Oke. Kalau Siap. biaya public relation masuk nggak, Bu? PR, marketing expenses PR masuk dalam PR itu bisa dimasukkan ke situ, tapi dia sebenarnya ada itu PR-nya gini, PR itu kan gini. PR itu dibagi dua. Corporate PR atau PR. PR dalam artian memasarkan produk ya, bentuk produk. Kalau corporate PR itu biasanya dipasarkan bukan produk. Jadi yang dipasarkan adalah perusahaannya. Gini, misalkan gini, Anda mungkin tahu Jaya Construction, ya kan? Ya, Jaya Group lah gitu. Jaya Group pernah dengar ya, Jaya Group ya. Nah, dia akan mempromosikan bukan produknya. Misalkan Bintaro Jaya, ini itu, tipe rumah sekian ini harga sekian miliar, sangat alami, asri dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu adalah marketing expensive. Tapi kalau dalam corporate PR ya, corporate communication, ya kan tadi kan ke PR-annya tadi ya. Itu ada dua kategorinya. Nah, kalau corporate itu berarti memasarkan perusahaannya. Jadi Jaya Group ya, Bintaro Jaya Group ya. Misalkan Jaya Group adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang ini itu. Ini dia mempunyai ini apa segala macam, mempunyai program CSR-nya yaitu memberikan santunan kepada anak yatim, terus program memberikan apa namanya? Ini kepada apa? Beasiswa kepada mahasiswa PKN STAN misalkan kayak gitu-gitu ya, kayak gitu. Terus Bintaro Jaya juga merupakan perusahaan yang apalah gitu ya, dia membantu perekonomian Indonesia dengan cara bla 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 gitu ya. Nah, itu artinya corporate PR. Nah, seperti itu. Saya corporate PR itu dimasukkan di dalam satu kategori biaya-biaya yang bukan masuk dalam marketing expenses sebenarnya itu. Gitu ya. Jadi marketing expensive itu lebih condong ke mengacu kepada produk gitu. Seperti itu. Boleh tadi siapa ya? Almira. Satu lagi siapa sih yang tadi yang ngomong itu ya mengenai marketing expenses? Bastian, Bu. Oh ya, Bastian. Iya, Bastian. Seperti itu, Bastian. Makanya kita harus lihat juga bahwa perusahaan itu tidak hanya mempromosi. Kalau perusahaan besar ya, ini kita bicara perusahaan besar. Perusahaan besar itu tidak hanya membicarakan mengenai produk, tapi bagaimana dia menciptakan bahwa perusahaan ini harus tetap eksis dan dikenal oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, misalkan Bakri Group misalkan ya, dia kan sekarang punya sekolah, apa segala macam. Nah, itu dia akan kalau PR communication-nya, ya corporate communication-nya akan berbicara mengenai grup Bakri, misalkan gitu kan ya. Grup Bakri mempunyai perusahaan, diantaranya adalah misalkan TV, Antv, terus mempunyai sosialitas yang tinggi yaitu dengan adanya membuka sekolah Bakri University dan sebagainya, mencerdaskan sekedar bangsa, anak-anak bangsa dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, itu artinya dia akan berfokus kepada perusahaannya. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan administratif expensive? Itu seperti apa nih kalau administrative expenses? Beban gaji dan beban sewa gedung, Bu. Oh iya, betul. Ini siapa nih? Putra, Bu. Putra? Iya. Ada lagi? Beban listrik, Bu.
Beban listrik, ya. Siapa ini? Carmila. Kamu suaranya kecil sekali, Nak. Carmila, Bu. Oh, Carmila. Itu gede, Carmila. Ada lagi? Asuransi, Bu. Kalau Biaya Biaya apa? Biaya asuransi. biaya perawatan kantor, Bu. Oh iya, betul. Siapa nih? Sinta, Bu. Sinta. Oke, Sinta, good. Yang lain? Biaya persediaan kantor, Bu. Ya, siapa? Biaya persediaan kantor. Dengan siapa ini? Ranita, Bu. Ranita. Oke, Ranita. Ya, seperti ini administratif ini. Ada yang Peralatan kantor, Bu. peralatan kantor. Udah. Siapa nih? Pajak mungkin, Bu, taxes. Ya, dengan siapa ini? Lutfi Baidlawi. Lutfi. Lutfi. Ketua kelas mana? Aku belum dengar suaranya ketua kelas. Hadir, Bu. Mana? Ketua Saya, Bu. Aku mau lihat dulu ketua kelasku siapa sih di sini. Mana ketua kelas? Ini, mana? Hadir, Bu. Namanya? Bayuan. Bayuan. Get one by one. Iya, Bu. Buy one get one, Bu. Namanya ekonomis sekali, Bu. Iya, kamu pantesan kamu masuk di sini karena kamu ekonomis banget ya. Buy one get one. Bu. Lahir waktu ada promo, Bu. Oh, promo di mana itu? Nggak tahu, Bu, di Carrefour kali, Bu. Oh, ya ampun. Jadi Anda kalau dengar promo itu langsung, aduh kayaknya waktu itu aku lahir deh tuh, gitu ya? Iya, Bu. Aduh, mana nih buy one? Kok aku lihat-lihat nggak ada sih mukamu, mana sih? Rosa. Ini, Bu, yang rambutnya paling panjang. Kamu kenapa nggak potong? Buy one. Takut, Bu, keluar, Bu. Oh, potong sama mamahmu aja. Kalau mama jadi botak, Bu. Waduh. Gitu ya. Kita nggak apa-apa ya, kita kenalan dulu sembari belajar ya. Nggak usah harus terlalu ini dulu ya. Nggak udah serius dulu, karena ini kan awal. Jadi, Bayuan Bengretang ini ya? Kamu namanya susah banget sih? Ya, Bu. Namamu Bayuan Bangre Tangke Salu. Oh, kamu di mana posisi nih? Di Bekasi, Bu. Oh, gitu ya. Nggak ada tukang cukur yang bisa kamu panggil untuk ke rumah? Terus kamu disinfektan dulu? Kamu bersih dulu, kamu disinfektan dulu baru nyukur rambut kamu gitu. Panjang banget rambutnya. Apa? Nanti kalau udah masuk ke... Nanti kalau udah normal, Bu. Kalau udah Bekasi normal, merah, Bu. Iya, benar-benar Bekasi merah. Waktu itu saya mau uji kompetensi di situ nggak jadi. Saya kan asesor kebetulan ya. Jadi saya mengasesi ada beberapa di situ ya, beberapa ini pekerja. Jadi dia harus punya kompetensi kenaikan pangkat ya. Nah itu kita nggak jadi tuh karena merah banget. Nggak berani kitanya gitu. Dari BNSP-nya, saya kan asesor dari BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi kan. Nah itu kitanya, aduh kita tunda dulu deh gitu, seperti itu. Karena memang benar-benar merah. Ya nanti kamu itu potong rambutnya, udah gondrong. Tapi nggak apa-apa. Ya, oke, siap, Bu. Juga lucu juga. Keren kan, Bu? Kalem aja. Ya, Bu, keren kan? Iya. Oke. Siapa lagi ini yang mau memberikan masukan? Mas, siapa nih mas-mas yang lainnya? Bu, kalau consulting expense gimana, Bu? Apa? Consulting expense. Consulting expense. Ya boleh, ya itu masuk dalam biaya administrasi. Masuk. Dengan siapa ini? Fandi. Fandi. Oh ya, Fandi pada sebelahnya aku ya, tapi aku lagi ini ngelihat yang lain, Fandi. Oke, ada lagi? Ica, temennya lucu-lucu, Ica. Iya, Bu. Aduh. Kompak ya tapi ya, kompak ya. Kompak. Ya, Bu, makasih, Bu. Emang lucu, Bu. Iya, lucu. Meisa Galuh, apa kabar Meisa Galuh? Belum kedengeran suaranya, Nak.
Iya, Bu. Meisya di mana, Meisya? Di Blitar, Bu. Oh, Blitar. Oh iya, Blitar, Jawa Timur ya. Apa administrasi expense? Ada yang bisa kamu sampaikan tentang administrasi expense contohnya? Apa ya, Bu? Tadi biaya gaji udah ya? Biaya gaji, Udah, Bu. biaya ini. Oh iya. Banyak sih sebenarnya ya. Pembelian alat-alat ya, alat kantor tadi udah juga teman-teman yang nyampaikan ya. Oke. Ya sudah, nanti Mesa ini lagi ya. Kalau ada yang Ibu tanya, mudah-mudahan Mesa bisa menyampaikan. Kita berdiskusi nih ya, biaya-biaya administrasi yang terdiri dari banyak hal, yaitu seperti gaji. Biasanya marketing itu kita kategorikan sendiri, tidak masuk dalam itu. Marketing expense di sini ya. Itu apa namanya pengkategoriannya. Nah, ini commercial expense ini yaitu yang mempengaruhi apa tuh yang tadi ya, yang dibagi dua itu mempengaruhi, salah satunya adalah mempengaruhi biaya pengurangan dari mempengaruhi biaya hasil jual ya. Pendapatan dari sebelum adanya pengurangan dari administrasi expense. Seperti itu. Jadi harga jual ya kalau seandainya kita menjual satu barang ya, kalau misalkan tidak dikurangi dengan anggaran kita di dalam marketing. Nah, itu kan salah. Jadi kita kalau misalnya menjual satu barang, kita harus mengakumulasikan atau menambah, mengkaitkan dengan biaya-biaya marketing. Jadi misalkan biaya produksi ya, sehingganya hasil jualnya biaya produksi misalkan 100, sementara kita ada biaya-biaya marketing, biaya lainnya ya. Nah, itu mempengaruhi hasil jual kita ya. Jadi kita akan menjual itu dengan menambah biaya biaya akan kita akumulasikan di dalam biaya marketing seperti itu ya.